Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat merupakan peristiwa dahsyat. Saat itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Gunung-gunung yang semula kokoh berhamburan seperti bulu. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Begitu dahsyatnya peristiwa kiamat sehingga Allah melindungi orang yang beriman. Allah tidak akan mengizinkan orang beriman merasakan derita yang tak terperikan. Allah akan mencabut nyawa seluruh orang beriman sehingga yang kadar keimanannya sangat minim pun akan Allah ambil. Abdullah bin Amr bin As menuturkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang-orang beriman di akhir zaman. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut rasanya, seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia yang paling jelek di tengah mereka, maka kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim nomor 1942. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah mengirim angin yang sangat lembut bagi orang beriman yang hidup di akhir zaman. Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan kelembutan seperti tersentuh kain sutra. Tidaklah Allah akan membiarkan orang beriman merasakan derita kiamat, meskipun kadar imannya hanya sebesar biji. Tinggallah tersisa orang-orang durhaka yang tidak mau beriman kepada Rabb-Nya. Bahkan mereka adalah seburuk-buruk umat yang pernah berada di muka bumi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan dengan lebih detail keadaan kaum mukmin pada saat itu. Nawas bin Sam'an menuturkan sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setelah mereka hidup penuh gelimang dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim, sehingga yang tersisa adalah manusia terjelek. Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar atau keledai, di tengah merekalah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Keburukan orang-orang yang tersisa setelah angin lembut tersebut telah keluar dari ambang batas kewajaran. Tingkah laku mereka tak ubahnya seperti binatang. Hubungan badan dilakukan di jalanan. Bahkan Allah, Rabb pencinta alam, tak lagi mereka kenali. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga tidak ada lagi orang yang di muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.043, hadis Muslim nomor 148, dan hadis Tirmidzi nomor 2207. Ketika mendengar hadis tersebut, sahabat Abdullah bin Amr bin As pun berkomentar, kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang paling jelek. Mereka lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah. Setiap doa yang mereka panjatkan pasti Allah tolak doanya. Arah datangnya angin. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin yang sangat lembut, selembut sutra dari arah Yaman. Ia tidak akan melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji-bijian keimanan, kecuali Allah akan mewafatkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Umar ibnu
dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut, sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat akan datang. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Kapankah terjadinya kiamat? Hadirnya angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman menjadi tanda sangat dekatnya hari kiamat. Peristiwa ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan binasanya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis panjang dari Abu bin Amr bin As dijelaskan bahwa Dajjal keluar, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau mencari Dajjal, kemudian membinasakannya. Selanjutnya manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah akan mencabutnya. Walaupun seseorang itu di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan masukinya sehingga ia mencabutnya dan mewafatkannya.